Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di bedah novel yang pertama, Biarkan Bintang Jatuh Cinta. Untuk episode pertama malam ini menampilkan prolog. Aku hanya bisa duduk terdiam, terpaku ketika teman dekatku bernama Noe menceritakan bulan madunya di Lombok pasca menikah bersama suami tercintanya. Kadang-kadang aku merasa iri dengan dia. Jangankan bulan madu, menikah pun belum, bahkan pacar pun tidak ada. Dulu waktu aku masih kuliah, aku sempat punya pacar. Tapi ternyata dia bukan lelaki yang baik dan tidak lebih dari seekor buaya darat saja. Kini setelah 3 tahun aku menjomblo, aku merasa ada kehampaan di dalam hidup ini. Sepertinya aku rindu bagaimana rasanya jatuh cinta. Jatuh cinta kepada seorang lelaki baik nan tampan, bak seorang pangeran dari sebuah kerajaan yang masyhur. Sampai akhirnya aku terkadang bertanya dalam hatiku sendiri, kenapa sampai saat ini aku belum mendapatkan pasangan yang tepat juga ya? Sudahlah, biarkan hidup ini berjalan secara alami tanpa paksaan. Perkenalkan, namaku Bintang. Lengkapnya Bintang Desita Maharani. Teman-teman kuliah maupun teman-teman kerjaku memanggilku dengan Desita, sementara keluargaku memanggilku dengan Bintang. Saat ini aku bekerja di sebuah perusahaan telekomunikasi di kawasan Kuningan, Jakarta, sebagai call center agent. Walaupun berdasarkan struktur organisasi, posisi call center berada di level paling bawah untuk ukuran staff, tapi kalau soal kekeluargaan dan kenyamanan, tidak diragukan lagi. Kondisi ini berbanding terbalik dengan mereka-mereka yang berada di atas atau berada di high position. Pada suatu waktu, Des, lu nyimak gak sih apa yang gue ceritain? Tanya Noe ketika aku mulai tidak fokus dengan apa yang sudah dia ceritakan. Oh iya Noe, gue tadi denger kok apa yang lo ceritain. Lo besok, lo bakal gak masuk kerja kan? Tanyaku sekenanya. Ah payah lo Des, gak nyambung. Lo lagi mikirin apa sih Des? Tanya balik Noe bingung melihat sikapku itu. Gak apa-apa kok Noe. Ya udah, gue ke mesin ATM depan dulu ya. Sahutku mengalihkan pembicaraan. Lo mau ngambil duit lagi ya Des? Tanya lagi Noe sambil membetulkan posisi bros kupu-kupu yang diletakkan di bagian depan jilbabnya. Gue mau bayar bagian kartu pasca bayar gue nih Noe, jawabku sambil berlalu meninggalkan Noe yang masih duduk di depan kursi sofa di ruangan restroom kantor. Kadang-kadang aku juga merasa bersalah bila aku tidak berterus terang dengan teman dekatku sendiri, Noe. Tapi aku pikir nanti pada waktunya juga akan bercerita kalau aku sebetulnya... Desita? Tiba-tiba aku dikejutkan dengan suara Mbak Tanti dari arah toilet. Iya Mbak Tanti, ada apa ya? Beb, kamu mau ke bawah ya? Aku nitip gorengan dong Beb. Gorengan Pak Syarif itu ya. Sahut Mbak Tanti sambil membawa peralatan cuci mukanya seperti sabun dan handuk kecil di tangan kirinya. Oh iya Mbak, nanti aku sekalian beliin deh. Jawabku sambil menekan tombol lift kantor untuk turun ke bawah ke lantai dasar. Kebetulan hampir setiap hari security di kantorku yang bernama Pak Syarif itu selalu jualan goreng-gorengan mulai dari bakwan, risol, pisang goreng, sampai ubi goreng. Kami sering membelinya untuk jajanan di waktu siang. Ini uangnya Beb,
Makasih ya, Beb, sahut Mbak Tanti ketika ia menyerahkan uang 3 ribuan ke arahku. Setelah aku simpan uangnya di dompetku, aku mulai masuk ke dalam lift dan turun ke lantai dasar. Sesampainya di bawah, aku langsung bergegas menuju ke sebuah mesin ATM untuk melakukan pembayaran tagihan pasca bayarku. Setelah selesai melakukan pembayaran, aku pun dikejutkan dengan salah satu temanku yang paling cupu yang bernama Vidi. Des, lu lihat Bang Muji nggak sih? Tanya Vidi sambil menggendong sebuah tas ransel di pundaknya. Meneke tehe, cari aja sendiri. Jawabku asal sambil berjalan pelan menuju kantor. Sedangkan Vidi berjalan di belakangku. Payah lo Des, gue mau ada bisnis nih sama dia, kata Vidi sambil terus mengikutiku dari belakang. Udah, tungguin aja di atas. Dia masuk siang kok. Jawabku sedikit ketus sambil terus menatap ke depan. Kami memang kadang-kadang suka asal jawab karena aku dan Vidi juga satu angkatan waktu kuliah di Depok dan sudah lama kenal sejak dia ditolak cintanya oleh seorang cewek populer di kampus kami yang bernama Marsha. Lo mau ngapain sih Des? Buru-buru amat? Tanya lagi Vidi dengan kesal sambil menahan beban yang cukup berat dari tas ranselnya. Gue mau buru-buru nih beli gorengannya Pak Syarif. Takut kehabisan, jawabku sambil mempercepat langkahku. Ya elah, capek deh. Ya udah, lu duluan aja ke atas. Gue mau ke ruangan security dulu nih beli gorengan. Akhirnya aku langsung belok kanan ke sebuah lorong yang agak panjang. Di sana aku mendapati banyak sekali gorengan yang diletakkan pada 2 panci besar. Aku mulai mengambil bakwan buat Mbak Tanti dan juga risol buat aku sendiri. Setelah membayar ke Pak Syarif, aku mulai bergegas meninggalkan ruangan tersebut sambil membawa 4 buah gorengan yang aku simpan di dalam sebuah plastik transparan dan aku bawa di kedua tanganku. Karena mengingat plastik putih tersebut yang sudah agak sobek dan tidak ada talinya. Sambil terus memperhatikan gorengan yang aku bawa tersebut, aku mulai melangkahkan kakiku menuju sebuah lift yang tidak jauh dari lobi utama bawah. Tapi tiba-tiba sebelum aku sampai di depan lift, ada sebuah benda berat yang tergeletak di depanku sehingga membuatku tersungkur ke depan. Sudah suratan, engkau dan diriku tak bisa bersama. Mungkin ini sudah suratan. Nah, sahabat yang budiman, bagaimana kelanjutan kisah berikutnya? Nantikan episode berikutnya di bab yang pertama. Perkenalan dengan Dika. Baik, sahabat yang budiman, sekian untuk episode yang pertama hari ini. Insya Allah kita lanjutkan ke episode yang kedua berikutnya. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.